Selamat datang di tutorial program. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial tentang Packagex RMD Solver atau Solver presentasi. Jadi, kita menuliskan sintaks atau coding menggunakan Programmer Studio, kemudian kita dapat menjelaskan dengan slide presentasi. Di video sebelumnya, outputnya menggunakan slide presentasi. Di video kali ini, outputnya menggunakan Solver presentasi. Untuk langkah-langkahnya sama dengan video sebelumnya, kita menggunakan Packagex RMarkdown. Jadi kita dapat mengklik New File, kemudian kita mengklik RMarkdown. Akan tampil seperti di layar, akan tampil bawaan dari Packagex RMarkdown. Jadi kita mengganti beberapa bawaan dari RMarkdown, misalkan title, kemudian outdoor, dan output. Jadi title kita misalkan judulnya adalah estimasi model parameter. Kemudian outdoor kita dapat menuliskan nama, kemudian outputnya menggunakan Solver presentasi. Di video sebelumnya kita menggunakan output slide presentasi. Kemudian untuk langkah selanjutnya, misalkan kita menjelaskan atau menuliskan di slide pertama tentang cara input data. Jadi setelah judul cara input data, kita menuliskan sintaks di embed kode untuk Packagex RMarkdown. Jadi yang saya blok ini merupakan sintaks dari cara input data, dan kita menulisnya di embed kode pada Packagex RMarkdown. Misalkan kita menggunakan library atau Packagex Read Excel, jadi kita mengaktifkan dengan menuliskan kata library read Excel, kemudian menuliskan kata data, kemudian fungsi menggunakan fungsi read CSV, dalam kurung menuliskan nama file, yakni nama filenya adalah contoh data yang berekstensi CSV yang kita simpan di penyimpanan data C. Kemudian menuliskan kata print data. Print data ini merupakan sintaks untuk memunculkan atau menampilkan output dari data dengan file contoh data yang berekstensi CSV. Kemudian untuk penjelasan kedua atau slide kedua, untuk slide kedua, misalkan kita menjelaskan estimasi model parameter, kemudian menuliskan sintaks pada embed kode dengan menggunakan atau menuliskan kata library LTM. Jadi menggunakan Packagex LTM, kemudian menuliskan kata model satu parameter menggunakan fungsi as, kemudian dalam kurung menuliskan kata data. Jadi kata data ini sesuai dengan slide pertama atau kata pertama dengan menggunakan kata print data. Kemudian sintaks terakhir menuliskan kata print dalam kurung model satu parameter. Artinya menampilkan output dari model satu parameter. Kemudian jadi ini adalah outputnya. Jadi untuk menampilkan output, kita dapat mengklik simbol ini, simbol run, untuk memastikan bahwa sintaks yang kita tulis atau coding yang kita tulis ini sesuai atau sudah berhasil atau belum. Kemudian sintaks slide terakhir ya. Nah, slide ketiga adalah menampilkan grafik dari model satu parameter.
Jadi menuliskan judul misalkan grafik untuk slide ketiga, kemudian menuliskan sintaks plot model satu parameter pada embed code. Jadi model satu parameter ini merupakan sintaks atau langkah kedua atau slide yang kedua. Jadi kita bisa mengklik simbol run ini untuk memastikan bahwa plot model satu parameter ini memunculkan sebuah plot atau grafik dari model satu parameter. Setelah kita menuliskan sintaks, kita mengklik atau menyimpan sintaks yang kita sudah tulis. Kemudian kita mengklik tulisan init ya. Jadi setelah kita menyimpan, kita mengklik tulisan init, kemudian akan memunculkan. Jadi setelah kita mengklik init, akan tampil proses dari output software presentasi. Jadi ini merupakan proses untuk memunculkan. Jadi akan muncul prosesnya di bagian Add Markdown. Jadi akan menampilkan tampilan dari software presentasi. Jadi ini tampilannya. Nah, ini adalah tampilan dari software presentasi. Misalkan judulnya tadi adalah estimasi model parameter. Jadi kita bisa klik. Jadi ini tampilannya. Kemudian kita bisa spasi atau kita mengarahkan untuk pindah ke slide kedua, kemudian di slide ketiga. Jadi kita dapat mengklik kembali untuk menampilkan ketiga slide yang kita sudah tulis di PKJX R Markdown menggunakan output software presentasi. Cukup sekian untuk tutorial kali ini tentang bagaimana cara membuat atau menampilkan sebuah slide presentasi menggunakan PKJX dari software presentasi. Nantikan tutorial selanjutnya. Semoga channel ini bermanfaat. Terima kasih.